Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita bisa kembali merenungkan firman Tuhan yang kali ini dengan tema murka Allah dinyatakan. Dengan nats Alkitab dari Roma pasal 1 ayat 24 hingga ayat yang ke-32 yang akan saya bacakan bagi kita semua. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pefitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Saudara, di dalam nats yang baru saya bacakan ini, kita diperlihatkan oleh Rasul Paulus bagaimana murka Allah sudah nyata di tengah-tengah kita. Seringkali kita mengira bahwa murka Allah hanya akan terjadi dalam bentuk-bentuk dramatis seperti api dari langit atau bencana besar seperti misalnya banjir, tanah longsor, gunung meletus, atau bahkan gempa bumi yang telah kita rasakan beberapa kali terjadi akhir-akhir ini. Namun saudara, pada kenyataannya murka Allah dapat terjadi melalui proses-proses yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Poin penting yang ingin disampaikan Rasul Paulus dalam perikop ini adalah mengenai konsep menggantikan dan menyerahkan yang dipaparkan hingga 3 kali. Yang pertama, ketika kita menggantikan kebesaran dan kemuliaan Allah dalam hal-hal fana, maka Allah akan menyerahkan kita kepada keinginan hati yang cemar. Yang kedua, ketika kita menggantikan kebenaran Allah dengan kebohongan dan melupakan Allah pencipta kita, maka Allah akan menyerahkan kita kepada hawa nafsu yang memalukan. Bahkan yang ketiga, ketika kita menggantikan hormat kita pada Allah dengan tidak mengakuinya, maka Allah akan menyerahkan kita kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga kita melakukan hal-hal yang menjijikkan dan tidak pantas. Dari sini terlihat bahwa murka Allah dapat terwujud melalui tindakannya yang membiarkan kita untuk mengikuti keinginan hati kita dan memperbolehkan dosa untuk menunjukkan sifat alaminya yang akhirnya akan menjatuhkan kita ke dalam kebinasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat banyaknya kejahatan di dalam dunia ini, penyimpangan seksual, LGBTQ, pembunuhan, kesombongan, dan berbagai bentuk kebejatan lainnya di dunia ini, kita tentu saja tidak boleh menganggap bahwa itu terjadi karena Allah tidak peduli. Allah telah berulang kali menyatakan kebenaran dan kasih-Nya kepada kita. Namun kita
terus-menerus menolak dan menindas kebenarannya. Akibatnya adalah murka Allah harus dinyatakan atas kita. Pertanyaannya sekarang, apakah hati kita merasa gentar dan menyadari akan murka Allah yang sedemikian dahsyat atas kita umat manusia itu? Namun demikian, saudara, kita patut bersyukur kepada Allah karena melalui pengorbanan Yesus Kristus, Ia telah menunjukkan kasih-Nya sehingga kita orang yang percaya kepadanya akan dibenarkan dan diselamatkan dari murka Allah. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.